saya ingat itu adalah anak saya. Dulu kan pernah tanya, ternyata hutangnya papa berapa dibandingkan aset yang ada bisa nutup enggak. Saya tantang itu. Saya belum, masih berpikiran sekuler, saya bisa ngangsur gitu. Sampai sekarang itu saya minta maaf pada anak saya. Masya Allah. Itu. Semoga putra-putri menyaksikan tayangan ini, Pak. Dan putra-putri pastinya di dalam hati yang terdalamnya mendoakan Bapak ya. Dan semoga putra-putri juga ridho dan putra-putri support Bapak sepenuhnya dalam perjuangan dakwah Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat luar biasa saya kedatangan tamu yang luar biasa juga. Beliau adalah Pak Bambang. Beliau alhamdulillah pemilik owner dari klinik Diah Medika, betul Pak ya? Berada di Semarang, betul Pak ya? Masya Allah, beliau memiliki hutang yang luar biasa. Hutangnya miliaran, sekitar 2-3 miliar. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau, karena beliau alhamdulillah hadir di acara kita di Bogor, di platform bisnis tanpa riba, seperti yang kita tertera di backdrop di belakang saya. Alhamdulillah beliau baru berapa lama Pak kenal dengan masyarakat tanpa riba? Sebenarnya sudah lama, namanya saja, Ya. tapi baru aktif itu ya paling 1 bulan. 1 bulan ya Pak Iya, ya? 1 bulan. Ya. Bapak tahu informasi kita, tahu informasi MTR Miliarder Club gitu ya, tahu MTR dan tahu profil ini dari mana Pak? Dari YouTube. Dari YouTube? Pastinya. Bapak melihat podcast MTR? Ya. Masya Allah. Baik, setelah Bapak melihat podcast MTR, apa yang membuat Bapak tertarik dan tergerak? Oh ini kayaknya bener nih, kan karena banyak juga kan informasi, oh sepertinya ini nggak bener, oh ini informasinya simpang siur dan lain sebagainya. Apa yang membuat Bapak yakin dan alhamdulillah hadir di acara kita? Karena apa ya, setiap bulan itu kita kena beban yang tinggi dan separuhnya adalah untuk bayar bunga. Ya, itu yang jadi masalah dari kami. Itu. Terus mengenai MTR betul atau tidak lah, kita lihat apa itu, saya tertariknya ya karena dari ini apa itu nih namanya? Iya. Testimoni yang lebih parah daripada hutang saya itu banyak sekali. Gitu. Kalau saya cuma 2,3 itu kecil di antara teman-teman yang lain, sangat kecil itu. Baik. Pak Bambang datang jauh-jauh dari kota Semarang, kemudian hadir di masyarakat tanpa riba, di platform bisnis tanpa riba, kan banyak konsiderasi itu Pak, banyak yang dikorbankan gitu ya. Ada korban waktu, ada korban tenaga, kemudian pastinya ada uang juga yang dikeluarkan, dan tidak sedikit ya Pak, ya banyak. Menurut Bapak setelah Bapak hadir dan belajar dengan masyarakat tanpa riba selama 3 hari di platform bisnis tanpa riba, menurut Bapak sesuai nggak dengan pengorbanan Bapak? Wow, itu sangat kecil sekali ya, karena tiap bulan kita 50 sampai 60 juta itu pasti saya bayar gitu. Baru terakhir kemarin yang kita, karena sudah tahu tahu hukumnya riba, bahkan hukum riba itu. Maaf ya. Masya Allah. Baik. Bapak yang sabar, yang kuat, semoga Allah ridho, semoga Allah memberikan petunjuk yang terbaik ya Pak ya. Jadi sepertinya haramnya ya bahwa ada yang disampaikan bahwa kalau kita mengambil dari Al-Quran itu, mengambil sebagian mengakui dan sebagian kita tidak mengakui, itu haram misalnya, itu sama dengan itu yang menyebabkan kita kan dicap sebagai kafir. Itu yang berarti seolah-olah
Saya selama 50 tahun ini dikurangi dengan mulainya riba itu, saya sudah dicap sebagai kafir kalau di situ. Itu yang menyebabkan saya harus terus ini berjuang, gitu Mas. Baik. Pak Bambang, setelah Bapak mendapatkan pembelajaran di masyarakat tanpa riba dan Bapak tadi sempat tersentuh ya Pak ya, kita doakan bersama semoga dalam rangka Bapak tolabul ilmi, Bapak mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kita doakan bersama semoga hutang-hutang Bapak cepat selesai ya Pak ya. Bapak boleh diceritakan kenapa pembelajaran mana, poin-poin mana yang membuat Bapak merasa, oh saya benar-benar harus meninggalkan profesi saya dulu ya, meninggalkan bagaimana saya mencari uang dulu, bagaimana saya mencari utangan dari modal perbankan dan lain sebagainya. Poin-poin mana yang Bapak dapatkan hingga akhirnya Bapak yakin bisa menyelesaikan utang-utang Bapak? Silakan Pak. Kalau meninggalkan profesi, meninggalkan pekerjaan itu saya tidak terlalu masalah ya, karena banyak manajer saya itu sudah mahir dalam mengendalikan Cuma yang saya ingat itu adalah anak saya. Dulu kan pernah tanya, ternyata utangnya Bapak berapa dibandingkan aset yang ada bisa nutup enggak. Saya tantang itu. Saya belum, masih berpikiran sekuler, saya bisa ngangsur gitu. Sampai sekarang itu saya minta maaf pada anak saya. Itu. Semoga putra-putri menyaksikan tayangan ini Pak, dan putra-putri pastinya di dalam hati yang terdalamnya mendoakan Bapak ya. Dan semoga putra-putri juga ridho dan putra-putri support Bapak sepenuhnya dalam perjuangan dakwah Pak Bambang. Baik, Pak Bambang, boleh diceritakan Bapak selama di BPDR ya, BPDR, kemudian apa perasaan Bapak sekarang gitu ya. Kalau dulu kan kemarin-kemarin kan sempat mungkin beban berat yang luar biasa gitu ya. Sekarang ketemu dengan masyarakat tanpa riba, Bapak perasaannya bagaimana? Kemudian komitmennya apa? Kemudian harapannya bagaimana? Silakan Pak Bambang. Kalau beban yang luar biasa itu sebenarnya tidak ya. Karena selama ini saya tidak pernah itu angsuran, tetap jalan terus, tapi ternyata itu salah gitu. Yang menjadi saya itu kan bekerja dari mulai habis subuh sampai jam 11 malam, 12 malam itu masih di meja kerja gitu. Sehingga dengan keluarga itu jarang komunikasi gitu. Jarang komunikasi terhadap karyawan itu juga terus karena istri saya itu orangnya penurut dan lain-lain sehingga nggak banyak protes gitu. Dan itu saya merasa salah sekali karena kurang perhatian terhadap keluarga, jalan-jalan dengan keluarga itu juga jarang. Terus saya pikir-pikir dari sebulan 30 juta sampai 35 juta itu hanya bunganya saja. Saya berpikir kalau itu saya kumpulkan untuk menyenangkan keluarga ya, putra-putri dan istri. Iya, itu sehingga bisa tambah harmonis gitu ya, tambah harmonis. Walaupun selama ini tidak pernah ada masalah gitu, karena keyakinan semu saya, kebahagiaan semu saya itu saat itu masih, tapi sekarang tambah fair. Bahkan kemarin itu pada saat kos Yula ya itu di sini tidak ada yang nangis, tapi setelah setelah diberi pelajaran bagaimana menyelesaikan dengan saudara kita yang ada di bank konvensional itu, insya Allah saya bisa. Amin. Ya, sehingga
sampai di apa itu kamar, nggak bisa nantang saya. Ya, Masya Allah. Baik. Gitu. Baik. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab apa? Ya. Harapan. Ya, harapan. Harapannya ya untuk teman-teman, yang penting itu apa itu fundamental itu ya. Itu yang saat ini sampai dari kecil sampai sekarang ya toh. Pembuktian adanya Tuhan itu baru kali ini dibuktikan benar-benar di pembelajaran ini. MMC ya Pak? Iya, walaupun di YouTube saya pernah melihat ya toh, tapi belum saya anu di sini. Bahkan banyak kita ngikuti pelatihan dan lain-lain itu tidak ada pelajaran gimana cara membuktikan adanya Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, Tuhan itu Maha Pengatur, Pencipta. Itu baru dibuktikan di sini. Dan itu sangat masuk akal sekali. Dan itu terus saya berpikir, kalau semua penduduk Indonesia itu diberi informasi, diberi pelajaran cara membuktikan adanya Tuhan, itu saya yakin mereka bisa berpikir. Amin. Dan saya kemungkinan anak saya pun juga belum ada belum ada pengajaran metode yang demikian, walaupun memang mengakui adanya Tuhan, tapi belum bisa membuktikan gitu. Tapi saat ini alhamdulillah sudah semakin mantap. Amin. Gitu ya. Amin. Termasuk pengen bebas riba, tapi saya sebagai muslim tetap hutang itu tetap saya bayar. Baik. Pasti itu. Gitu. Baik. Artinya apa yang diberikan oleh MMC diberikan oleh masyarakat tanpa riba, menurut Bapak setelah belajar gitu ya Pak ya, itu suatu hal yang sangat luar biasa banget. Ya. Sebelum ngikutin itu gimana ya, masih ngambang semua, nggak 100%. Dan karena di sini tuh coachnya juga memberi penekanan yang sangat tajam, dengan didasari dalil-dalil yang kuat. Jadi saya sebagai muslim yang tambah semangat, tambah khusyuk sholat, tambah terutama terhadap ini keluarga, semakin tambah perhatian ya, terutama dengan istri gitu toh, terhadap karyawan itu juga alhamdulillah sudah mulai banyak harus saya rubah itu. Jadi rubah untuk demi kebaikan, karena karyawan itu kan sebagai aset, tapi sekarang sudah tak anggap sebagai keluarga semua. Walaupun kemarin itu juga sudah mulai gitu, karena dengan adanya anak itu kan ada 3 ya, anak kandung, anak ini dan anak buah, semua harus disamakan perlakuannya. Anak buah itu yang itu membuat kita itu istilahnya pekerjaan kita jadi terlaksana gitu sehingga dia bisa bekerja, bisa lunasi utang ini nantinya gitu loh. Baik. Itu yang penting itu. Artinya memang di PBTR, di pembelajaran kita itu tidak hanya menyelesaikan hanya utang saja begitu Pak ya, tapi juga banyak hal yang bisa untuk support dalam rangka penyelesaian hutang, termasuk harmonisasi, termasuk menjadi harmonisnya keluarga, anak-anak menjadi soleha, karyawan menjadi giat lagi bekerja. Anak sudah soleh, semua sudah soleh, cuma perhatian kita aja yang kita tingkatkan. Masya gitu. Ya, terus karyawan juga sudah giat ya, biar tambah giat kita tambah perhatiannya, kita tambah perhatiannya gitu. Gitu. Dari pembelajaran ini Bapak berkomitmen nanti ke depan lebih perhatian lagi anak-anak yang sudah soleh menjadi kita perhatiannya agar mereka lebih soleh lagi gitu Pak ya, lebih soleh lagi ya. Dan kita memberikan perhatian lebih lagi kepada karyawan. Harapannya juga mereka menjadi aset yang luar biasa dan bisa mensupport kita dalam proses penyelesaian utang. Begitu ya Pak Bambang ya? Ya betul. Baik. Dan ini mungkin mau saya rubah di anak buah itu. Kalau kemarin itu setiap siapa yang mau beli motor
itu tak kasih uang muka 600.000. Kalau beli mobil tak kasih uang muka 1 juta. Sekarang nggak berlaku lagi. Nggak berlaku lagi. Harus saya wujudkan bentuk lain. Pokoknya karyawan saya tidak boleh utang. Baik. Itu. Berarti Bapak sebelumnya memberikan bonus kepada karyawan untuk mereka berhutang, begitu ya Pak ya? Iya, setiap mengajukan apa itu tidak hanya tak tanda tangan tapi tak kasih uang muka malah gitu loh. Berarti mendorong pada mereka. Iya, mendorong beli rumah, mendorong beli motor kalau yang mampu beli mobil gitu. Itu. Sekarang enggak. Kalau tapi uang tetap tak kasihkan dalam bentuk lain, misalnya untuk servis motornya atau apa, tetap anggaran itu tetap ada. Itu. Baik. Ini menarik nih, menjadi menarik. Tapi perhatian itu, kasih sayang itu dalam bentuk tadi bonus tadi tetap nggak hilang ya, Pak ya. Tetap nggak hilang, tapi mungkin akan nambah, tapi bentuknya bentuk yang lain lagi gitu ya. Iya pasti nambah dan ya seperti tadi daripada ya toh uang ini sebesar 30 juta 35 juta menambah dosa saya setiap hari setiap anu. Nah lebih baik kan untuk mensejahterakan sebagian untuk mensejahterakan kawan untuk keluarga ya toh, untuk nambah aset dan lain-lain. Tapi sekali lagi saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab yaitu hutang. Ya hutang tetap sampai kapanpun saya prioritaskan hutang pokok ya itu. Iya. Alhamdulillah Pak Bambang, Bapak berbagi bareng-bareng dengan kita. Pak boleh dibocorkan nggak sih Pak sedikit di pembelajaran kita selama kita belajar sama 4 hari ya Pak ya. Dan alhamdulillah ini kita belajar di hari ketiga. Nah Bapak boleh diceritakan di hari pertama Bapak dapat apa, di hari kedua Bapak dapat apa, dan hari ketiga dapat apa, boleh digambarkan menurut Bapak, versi Bapak. Silakan Pak Bambang. Oh ya, hari pertama itu coach siapa ya? Pak pertama itu ada Coach Jula tentang fundamental sama Coach Erik. Oh iya, itu nambah apa itu? Nambah fundamental yang pernah dilaksanakan pada saat TBE ya ta? Itu tambah yakin. Terus hari pertama itu kan yang saya bahagia sekali ya wah wis. Apa yang membuat Bapak bahagia? Bahagia tapi menangis itu menangis gitu loh. Ini menjadi ini nih. Oh iya itu, waduh. Bahagia tapi menangis. Iya memang kalau bahagia kan menangis. Itu saya bukan menangis sedih tapi itu menangis bahagia itu sebenarnya. Itu loh. Lah karena selama 20 tahun saya itu kan belum pernah plong ya. Tetap saya kewajiban tetap tak bayar. Tapi kalau misalnya ini benar-benar terjadi, saya lunas, waduh, anak istri dan lain-lain karyawan pasti saya akan dulu ikut bahagia. Itu jadi jasa itu. Allah Akbar. Yakin ya Pak ya? Iya. Insyaallah Allah ridho terhadap perjalanan Bapak telah melindungi Bapak, dan hari pertama Bapak merasa plong, merasa bahagia, merasa lunas utangnya. Iya itu ya. Terus hari mana itu kedua, itu walaupun tidak dirasakan oleh teman-teman di sini, itu mengenai metode cara kita komunikasi dengan bank konvensional, ya ta. Itu masih tambah lagi. Gimana kalau saya memang benar, karena saya yakin insya Allah ya ta, saya bisa bekerja sama dengan bank konvensional untuk mengatasi hal ini. Saya tidak akan menyalahkan bank konvensional atau apa, tapi masalah saya itu akan saya selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang bersahabat. Iya ya seperti itu. Itu saya setengah jam itu tidak bisa akhirnya hari pertama itu semua karyawan saya WA. Langsung bingung karyawan itu. Ini apa yang Bapak WA kepada karyawan? Itu tuh. Apa itu? Mohon maaf semua satu-satu. Japri semua. Iya wis tuh. Bingung semua ini ada apa ya. Itu mohon maaf sebelumnya mohon maaf itu. Selama ini semenjak saya sebagai pimpinan ya dan sebagai karyawan, kamu sebagai karyawan misalnya seperti itu. Selama ini janji apa yang belum saya penuhi? Iya. Utang apa yang belum dilunasi dengan karyawan? Dan kalau utang nggak ada. Janji. Utang janji. Iya, janji itu apa yang itu bingung semua itu. Ada apa ini? Ada apa malah ini gitu. Tapi mungkin terus tidak kaget setelah saya pasang apa itu
pasang status itu mungkin nggak kaget, oh ini tuh Ini ternyata dasarnya. iya Sumbernya. itu yang Hari pertama. kedua Hari pertamanya itu Karyawan ya Pak ya. Nah. Hari kedua. Saya belum ngirim ke keluarga Oke. karena tak anggap saya utamakan dulu karena keluarga selama ini memang nggak pernah ada masalah. Iya. Cuma hari kedua itu, wah ini benar-benar saya insya Allah bisa melaksanakan untuk mengatasi di mana itu bank konvensional. Iya toh. Woi, saya juga mengakui salah pada anak saya pernah memperingatkan gitu toh. Gitu. Walaupun aset itu bisa untuk bisa untuk menutup, tapi dengan sombongnya saya bisa ngangsur. Wah itu yang jadi masalah. Ternyata setelah angsuran itu menjadi dosa saya. Wah itu yang jadi masalah itu. Menangis itu hari kedua sejadi-jadinya. Sendirian di kamar itu. Sambil WA anak-anak keluarga dengan emot nangis juga. Seperti itu. Gitu. Dan sekarang dengan pihak kreditor itu tetap bersahabat dengan baik. Wong itu saudara-saudara kita. Gitu. Terus hari tadi itu mengatasi dengan bank mengatasi bank syariah ya, walaupun saya tipenya cara mengatasi itu gitu. Insya Allah saya sudah tahu, walaupun tadi saya sempat memang jiwa saya seperti itu. Oh, jiwa saya tidak hanya di sini, di tanah suci sama itu. Oh gitu. Apa itu Pak? Iya, komandan mamban gitu. Semangatnya ya Pak. Enggak, memang jiwa saya nggak bisa jadi karyawan, jadi pemimpin, leader. Jadi leader. Jadi harus manut dengan saya, walaupun kadang nggak kenal gitu loh. Itu mungkin nggak tahu spontan itu. Enggak, itu kelebihan atau kelemahan saya nggak tahu. Enggak spontan. Itu memang sejak dari seperti. Kalau nggak gitu sampai sekarang karyawan saya sekitar 45 itu enggak bakal manut dengan saya. Karena saya harus adil ya di dalam di dalam memimpin gitu toh. Yang sergap ya sekian, sih nggak sergap ya sekian, tapi adil intinya seperti itu. Iya. Baik. Berarti dapat semua ya Pak ya? Waduh, sip pokoknya. Rekomendasi nggak Pak ke teman-teman yang wah itu. Tapi khusus yang yang bermasalah, yang bisa lebih dari saya ya. Kalau di bawah 1 miliar ya mungkin istilahnya ya perlu ya. Tapi mungkin kalau sudah lebih dari, dan di sini teman-teman kan banyak yang yang masalahnya itu lebih berat daripada saya lebih berat itu. Itu saya rekomendasi sekali itu nanti itu. Bahkan saya kan punya channel YouTube juga. Masya Allah. Apa channelnya Pak? Ya itu channel di klinik. Nanti sebagian sebagian yang buku merah itu akan sebagian saya ulas di situ. Dengan pasien-pasien yang pasti banyak masalah. Pasti itu. Di kampung itu, bukan di kampungnya, di sekitar klinik Semarang itu. Ya, Pak, ya? Semarang itu. Hampir semua itu kena bank BRI. Masya Allah. 3 kali beli rumah itu semua Bang. enggak, semua itu kasus di kasus di bank baru kita bayarin gitu loh. Seperti itu. Pak, ada berapa klinik Pak sekarang yang dikelola sampai 40 itu? Ada 2. Ada 2 klinik. Ada 2, Diah Medika 1 dan Diah Medika 2. Semarang dan Demak itu. Semarang dan Demak. Wilayah Jawa Tengah ya Pak ya berarti. Baik. Pak Bambang, terima kasih sekali. Kita sudah banyak belajar ya Pak ya. Sampai semoga pembicaraan kita yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa diambil ibrohnya oleh orang-orang yang mau bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba. Saya ucapkan terima kasih Pak. Mohon maaf kalau misalkan dalam pembicaraan kita ada salah-salah kata. Dan terima kasih ya sama ini semua tim ini ya. Dan saya mohon maaf ya. Saya itu mohon maaf sekali. Saya itu orang yang paling frontal, paling paling vokal dimanapun. Siap. Iya, nggak peduli. Menurut Bapak tentang pengelolaan acara ini terhadap kita bagaimana Pak? Oh bagus, profesional. Iya. Cuma ditambah lagi mungkin ya pada saat sebelum acara mulai satu-satu supaya maju walaupun tidak direkam atau apa, karena mereka itu pengen curhat, gitu intinya seperti waktunya, itu. Pak ini Pak. Iya. Waktunya batas. Iya baik. Pak Bambang, kalau kita ngobrol lagi pasti akan sangat seru ya Pak. Saya doakan semoga hutang Bapak senilai 2 sekian miliar semoga
semoga dalam tidak sampai 1 tahun selesai Pak. Iya, Kita berdoa pasti. semoga usaha Bapak dalam klinik Diah Medika semakin besar, semakin berkembang, karyawan Bapak semakin taat, anak-anak semakin soleh lagi, kemudian Bapak dikasih umur panjang dan terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Iya. Terima kasih sudah menonton kita. Kalau misalkan teman-teman sekalian melihat bahwasanya channel kita bermanfaat, bisa share, kemudian bisa subscribe, komen dan like juga. Terima kasih. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.